Rusia menggempur ibu kota Ukraina dengan salah satu serangan udara terbesar selama perang yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Dan beginilah kondisi jalanan ibu kota Ukraina, Kiev, yang hancur berantakan. Gedung-gedung hancur, jalanan rusak, bahkan masih ada api, sisa api di beberapa bangunan yang terbakar. Mobil-mobil melintas juga tak luput dari ledakan. Tim damkar berjibaku untuk segera memadamkan api yang masih menyala hingga menjalar ke bangunan kota. Moskow mengatakan mereka meluncurkan rudal hipersonik Oresnik yang menyerang sebuah kota dekat Kiev. Seperti inilah pemirsa ibu kota Ukraina, Kiev, dalam serangan yang berlangsung sepanjang malam hingga dini hari sejak minggu kemarin. Rusia dilaporkan meluncurkan 90 rudal dan 600 drone ke berbagai titik wilayah Kiev dan sekitarnya. Warga menggambarkan suasana mencekam saat menyaksikan rudal berterbangan dari balik jendela rumah mereka. Pemirsa, kita simak informasi berikutnya. Suasana mencekam warga yang ketakutan dari balik jendela rumahnya di Kiev, Ukraina. Rudal-rudal berterbangan dan menghancurkan bangunan tak jauh dari rumah. Kita simak berikut ini. Dihujani rudal Rusia, warga Ukraina panik. Pemirsa, Anda saksikan ini. Seorang warga Ukraina berlindung di balik rumah mereka karena ada rudal yang menyerang. Dan terlihat dari jendela rumah tadi ya, warga Ukraina berlarian keluar rumah saat rudal serangan Rusia datang. Mereka berupaya menyelamatkan diri. Ya, seperti yang kita saksikan ini pemirsa. Di mana serangan yang terjadi ini mengakibatkan warga Kiev, Ukraina bersembunyi di bawah lorong stasiun metro kota. Beberapa di antaranya mengalami luka dan segera mendapat perawatan medis. Pemirsa, lorong stasiun metro ini menjadi satu-satunya andalan warga Ukraina saat mengalami serangan. Warga menyiapkan kasur dan peralatan istirahat seadanya di sana. Jadi yang menjadi target serangan itu adalah pasar Lukyanivka dan stasiun metro di Kiev, Ukraina, pemirsa. Ya, pasca serangan rudal Rusia, beginilah kondisi hancurnya pasar Lukyanivka akibat rudal dan drone Rusia. Serangan Rusia juga menghancurkan stasiun metro di Kiev. Selama serangan, langit-langit stasiun mulai berjatuhan dan membuat warga harus segera menyelamatkan diri. Pasar Lukyanivka sudah terbakar habis sepenuhnya pasca serangan yang dilancarkan Rusia. Ya, seorang warga menggambarkan situasi di Ukraina menjadi biblical fireball. Bola api sangat besar dan mengerikan seperti gambaran bencana dalam Alkitab malah terjadi di sebuah pabrik senjata di Kiev. Serangan Rusia menargetkan sejumlah tempat di Kiev dan menyebabkan kerusakan hebat untuk Ukraina. Di serangan menghantam wilayah Ukraina dikonfirmasi oleh Rusia, salah satunya menggunakan rudal Oresnik. Seberapa hebat daya ledak dari rudal Oresnik ini? Inilah ilustrasi dari rudal Oresnik. Nama Oresnik diambil dari bahasa Rusia yang berarti pohon hazel. Rudal Oresnik diklasifikasikan sebagai rudal balistik jarak menengah. Rudal ini menghantam berbagai target di seluruh Eropa. Mampu menghantam berbagai target di seluruh Eropa tanpa terdeteksi sistem pertahanan udara modern. Rudal ini bertipe hipersonik dan memiliki daya hancur luar biasa. Rusia mengklaim rudal ini menjangkau jarak 3.000 hingga 5.500 km. Dampak rudal dapat menghasilkan panas ekstrim dan menghancurkan target yang meskipun dilindungi jauh di dalam tanah. Pemirsa, rudal ini memang masih menggunakan hulu ledak non-nuklir atau hulu ledak tiruan, tapi langkah Rusia mengembangkan rudal ini memicu kritik keras jajaran pejabat Uni Eropa.
Kita beralih ke konflik di Timur Tengah. Pasukan militer Israel IDF mengklaim telah menemukan terowongan baru milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Pasukan militer Israel membagikan video terowongan yang Anda saksikan ini dan diklaim milik Hizbullah disebarkan di media sosial. Israel menyebut terowongan ini ditemukan di Gunung Dov, Lebanon Selatan. Terowongan sepanjang 100 meter ini dilengkapi dengan 4 ruang persembunyian, di mana dalam video yang dibagikan terlihat terowongan berisi berbagai fasilitas dasar seperti rak penyimpanan, ada pemanas air, ada perlengkapan lainnya di bawah tanah. Ini klaim dari Israel ya pemirsa. Ditegaskan Israel akan terus mencari dan menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah. Pemirsa, Israel terus membombardir kota dan desa di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Sebelumnya Israel sempat mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk setempat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangkaian serangan udara di sejumlah titik di Nabatiyah, Lebanon Selatan pada hari Minggu. Menurut media Lebanon, setidaknya 3 orang tewas dalam serangan ini. Tak hanya itu, rumah-rumah warga juga rusak parah. Sebelumnya Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk di sejumlah kota di Nabatiyah. Tak hanya itu, Israel juga telah membuat garis kuning di Lebanon Selatan. Layaknya Gaza, Israel melarang warga Lebanon kembali ke wilayah yang sudah diambil alih. Tel Aviv sendiri berencana mendirikan zona keamanan di Lebanon. Wilayah ini membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Israel terus melancarkan serangan tanpa henti ke beberapa negara perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini menewaskan 21 warga Lebanon. Sejumlah ledakan besar terjadi bersamaan di beberapa desa di Lebanon Selatan. Serangan ini dilakukan Israel dan menargetkan kawasan permukiman sipil. Serangan menewaskan 21 warga Lebanon dengan rincian 15 orang tewas di distrik Tire, termasuk 3 anak-anak dan 3 perempuan. Sisanya meninggal dunia di wilayah Nabatiyah. Serangan Israel juga menghancurkan rumah warga. Namun Israel membantahnya dan mengklaim menargetkan infrastruktur dan terowongan Hizbullah. Total korban tewas akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2026 mencapai 3.000 orang. Militer Hizbullah kembali merilis sebuah rekaman yang memperlihatkan keberhasilan drone-drone mereka menghancurkan kendaraan serta peralatan militer milik Israel di Lebanon Selatan. Pemirsa, Hizbullah merilis rekaman kawanan drone mereka yang berhasil menghancurkan kendaraan dan peralatan militer Israel. Di rekaman ini drone FPV Hizbullah menghantam tank, jeep, peralatan militer, hingga truk pengangkut logistik Israel di Rakaf, Lebanon Selatan. Penggunaan drone FPV Hizbullah terhadap kendaraan lapis baja Israel terus meningkat dalam konflik di perbatasan Lebanon. Kemampuan drone Hizbullah ini cukup membuat militer Israel kewalahan. Pengembangan kemampuan drone terus dilakukan oleh kelompok Hizbullah sejak awal tahun 2000. Serangan udara Israel menggempur beberapa kota di desa Nabatiyah, Lebanon Selatan. 3 orang tewas dan sejumlah bangunan rusak parah akibat serangan itu.
Ya, kita bisa lihat pemirsa, beginilah situasi mencekam yang terjadi usai mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga. Pasukan IDF pertahanan Israel meluncurkan serangan di beberapa kota dan beberapa desa di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Usai mengeluarkan peringatan evakuasi. 3 orang tewas dan sejumlah bangunan rusak parah akibat serangan. Sebelumnya IDF telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk kota-kota Mazkara, Deir al-Zahrani, Al-Sarkia, Al-Duwair, Kalaaya, Sahmar, Nabadin, Nabatiyah, Al-Tahta, Arab, Al-Salim, dan Kafar al-Juz. Militer Israel menyatakan operasi militer ini merupakan respon atas pelanggaran gencatan senjata oleh Hizbullah. Gencatan senjata sempat diperpanjang setelah perwakilan Lebanon dan Israel berunding di Washington DC, Amerika, menyusul inisiasi gencatan senjata oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bicara aktivis kemanusiaan, pemirsa, salah satu relawan pro-Palestina asal Indonesia yang sempat diculik Israel membagikan kisahnya. Para relawan ternyata ditahan dalam satu tahanan sempit yang diduga bekas kandang hewan. Itu terjadi di tiap transit. Jadi sebelum masuk kapal militer itu kami disiksa, lalu dimasukkan sel, habis itu turun dari kapal. Sebelum ke imigrasi transit dulu, disiksa lagi, habis itu masuk imigrasi. Selesai imigrasi, kami diangkut melalui truk dengan truk tahanan, perjalanan ke penjara Gezot di Negev. Itu setelah hampir perjalanan 4 jam. Lalu di tiap transit itu kita tempatnya itu nggak manusiawi, ada satu sel yang ukuran 2x2 meter itu diisi 25 orang. Lalu kita ditaruh di kerangkeng kecil gitu, ditumpuk-tumpuk. Itu sepertinya sih kandang anjing ya, karena saya mencium aroma kotoran anjing.